Malam hari ini izinkan saya menyampaikan materi yang mungkin sudah pernah saya sampaikan, namun penting untuk kita selalu ingat tentang 3 pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Yang pertama, Allah awasi kita secara langsung karena memang Allah maha mengawasi. Allah maha melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas. Kalau saya ngelihat ke kiri, yang kelihatan apa? Tembok. Kalau Allah nggak dibatasi oleh tembok, penglihatan saya ke depan paling jauh tuh sampai ibu-ibu yang paling belakang loh, yang lagi garuk-garuk. Itu penglihatan saya sampai situ doang. Tapi penglihatan Allah nggak terbatas. Sehingga semut hitam di atas batu hitam di tengah malam kelam, Allah tahu. Ranting bahkan daun yang berguguran pada hari ini, malam hari ini, di mana saja, semua tidak luput dari pengetahuan Allah. Bahkan innallaha alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada dan terbesit dalam hati kita. Sehingga ketika kita komparasikan pemahaman tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan puasa. Kalau kata Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan Bani Adam, anak cucu Adam itu untuknya, ila saum, kecuali puasa. As-saumuli, puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Wa ana ajzibi, aku yang langsung akan menilai dan membalas puasanya. Kira-kira kalau ada orang kagak puasa, dia ikut buka puasa bersama, kita tahu nggak? Nggak tahu dia puasa apa kagak. Pokoknya ikut buka puasa bersama berarti dia puasa. Itu pengertian pemahaman kita, pengetahuan kita yang terbatas. Tapi Allah tahu nih, orang kagak puasa ikut buka puasa gitu. Allah tahu. Oleh karena itu, kata Iman rahimakumullah, cerita juga yang saya selalu ulang-ulang tentang bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dia sudah menjadi seorang khalifah, kebiasaan Umar, ya, kebiasaan Umar nih, saya bilang kebiasaan Umar bin Khattab belusukan. Kebiasaan apa? Umar siapa? Bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia belusukan. Belusukannya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu kemana aja dia? Malam-malam kadang Umar bin Khattab jalan. Sampai ada satu kisah, ya, satu rumah ada ibu-ibu lagi masak batu, ya, dengan 3 orang anaknya yang tertidur pulas gara-gara nungguin kapan tuh masakan ibunya mateng. Batu direbus sampai botak bonyok agak bakalan mateng. Ada lagi Umar bin Khattab menemui seorang anak gembala. Seorang anak gembala yang ditemui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ini sedang menggembalakan kambingnya. Umar bin Khattab menyamar sebagai seorang musafir yang sedang kehausan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an minta kepada si anak gembala ini, wahai ananda, bolehkah aku minta susu kambing yang sedang engkau gembalakan itu untuk mengusir rasa hausku? Oh boleh, silakan. Diambilkan susu kambingnya, lalu diberikan minum kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab minum, hilanglah rasa dahaga. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tergelitik, ingin ngetes nih, ini anak gembala ini jujur apa kagak? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanya kepada anak ini, wahai ananda, banyak sekali kambing yang kau gembalakan. Punya siapa? Punya majikan saya. Kira-kira majikan kamu tahu nggak kalau kamu jual kambingmu itu kepadaku 1 atau 2 ekor? Kata si anak gembala ini, nggak tahu, karena majikanku percaya saja sama saya, percaya banget sama saya.
Kalau nggak tahu, kalau begitu boleh dong kamu jual kepadaku. Lalu kata si anak gembala ini, tidak, saya tidak mau menjual kepada Anda, karena saya tahu bahwa ini bukan hak saya dan bukan milik saya. Kan kata kamu tadi, majikanmu tidak tahu kalau kamu jual kambing itu kepadaku. Lalu apa kata anak gembala ini? Memang kalau seandainya saya jual kambing ini kepada Anda, majikan saya tidak lihat, majikan saya tidak tahu. Fa'aina Allah, kemanakah Allah? Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Takjublah Sayyidina Umar bin Khattab dengan keimanan anak gembala ini. Satu contoh bagaimana seorang anak gembala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasa diawasi oleh Allah, karena dia yakin sebagaimana kita semua yakin bahwa Allah Maha mengawasi. Itu yang pertama, kita diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diawasi oleh yang sering, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, nggak pernah lelah, nggak pernah letih, ngikutin kita kemana aja kita pergi. Apa saja yang kita lakukan pasti dicatat. Siapa itu? Malaikat Raqib dan Atid. Id yatalaqal mutalaqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, id yatalaqal mutalaqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Ditegaskan oleh Allah bahwa di setiap kita selalu diikuti oleh dua malaikat, satu di kanan dan satu di kiri. Ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah perkataan, perbuatan, tingkah laku dan segala apa yang kita lakukan semua akan dicatat oleh raqib dan atid. Dua saja. Yang pertama, Allah awasi kita secara langsung. Yang kedua, malaikat mengawasi kita, mengikuti kita dan mencatat setiap perbuatan kita. Yang ketiga, kita diawasi oleh alat yang Allah tanam di tubuh kita. Ya, kita diawasi oleh alat yang ditanam di tubuh kita. Alatnya apa itu namanya? Hah? Tangan dan kaki. Ya. Itu ada di dalam surat Yasin, ya, yang menjadi bacaan favorit kita ketika malam Jumat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini tuh kapan? Nanti di yaumil mahsyar, di hari pengadilan, di hari kita diadili oleh pengadilan yang paling adil. Ya, mulut kita akan dikunci, nggak boleh ngomong, nggak boleh jawab pertanyaan dari hakim. Ya, nggak boleh jawab karena mulut kita dikunci. Yang jawab siapa? Yang jawab tangan kita. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kita ngomong, tangan kita bicara terhadap apa yang selama di dunia kita lakukan, kita perbuat. Berarti tangan selama ini mengawasi tingkah laku kita, tindak tanduk kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Bahkan pengakuan si tangan ini diperkuat oleh saksi yang namanya kaki. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki pun bersaksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita perbuat. Insyaallah dengan melalui momentum Ramadan, dengan puasa di dalamnya, membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah satu jiwa yang namanya takwa. Dan dengan takwa ini kita mulia, dan dengan takwa insyaallah kita masuk surga. Nasrum minallah wa fatun qarib. Mohon maaf atas segala kurangan. Wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.